banyak ya. Pertama soal ekonomi, saya kira justru perdebatan yang selama ini selalu dikapitalisasi, konon kabarnya masalah ekonomi, masalah yang bermasalah di kubu kami gitu. Pada saat inilah yang paling tepat Pak Jokowi menjelaskan gitu ya. Yang kedua, saya kira soal kesejahteraan rakyat itu juga persoalan yang sangat penting. Kenapa? Karena ada banyak kebijakan-kebijakan. Mohon maaf kita potong, Kang Aceh, kita dengarkan dulu informasi ini. Ya, tentunya memberikan normatif lah tentunya ya. Terima kasih Pak Heri. Oke, ya. Iya, barangkali bisa diperjelas soal 3 kartu ini yang menarik. 3 kartu lawan kartu super sakti. Saya ingin mengklarifikasi dari apa yang disampaikan oleh Kang Eki ya. Iya. Bahwa memang ada beberapa kebijakan dari Pak Jokowi merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, iya. Misalnya seperti PKH ya, program Keluarga Harapan. Betul bahwa itu programnya PSBY, tetapi harus kita tahu bahwa di era Pak Jokowi ini pertama kualitasnya menjadi lebih baik. Itu bisa dilihat misalnya jumlah penerimanya yang asalnya hanya 2,7 juta KPM sekarang menjadi 10 juta. Yang kedua dari segi kuantitasnya yang asalnya nilainya hanya 5,9 triliun sekarang naik menjadi 34,4 triliun. Yang kemudian pola distribusinya dengan menggunakan pendekatan perbankan yang lebih inclusion gitu ya. Jadi sekarang rakyat miskin sudah bisa mendapatkan bantuan PKH dengan mereka bisa memiliki kartu ya, kartu yang isinya tentu bukan hanya sekedar kartu, tetapi itu adalah ATM. Jadi sekarang orang-orang yang prasejahtera sudah bisa masuk. Jadi tepat fungsi, tepat sasaran. Dalam ya itu adalah kewenangan kami untuk melakukan evaluasi. Kebetulan saya di pimpinan Komisi 8, jadi saya tahu bagaimana proses distribusinya, penggunaannya, kuantitasnya, kualitasnya. Baik. Nah itu yang menurut kita berbagi waktu, Kang Eki sampaikan. Ya betul, memang program-program itu program yang lama, Kang. Dan kita juga memastikan ya kalau Prabowo Sandi menang, PKH itu justru PKH plus, ya akan diperbaiki. Kemudian tadi beasiswa miskin kita akan perbaiki. Kemudian apa tadi jaminan BPJS kita akan perbaiki, ya. Tapi yang kita pertanyakan adalah sebetulnya selama 5 tahun pemerintah itu kira-kira ide apa ekonomi yang membuat pertumbuhan itu bisa 7%. Itu yang sebetulnya tidak terlihat dari pemerintahan Jokowi sekarang ini. Ya. Nah kita punya gagasan-gagasan lain di mana ekonomi itu berada pada nanti kelas yang menengah. Itu sebetulnya. Terkait PKH, beliau pimpinan Komisi 8 ya, yang menjadi masalah adalah soal terkait dengan datanya, data miskin ya, data yang miskin. Siapa calon penerima? Nah ini harus diperbaiki oleh pemerintah dan ini masih PR karena ada undang-undang tersendiri terkait dengan. Mengapa harus diperbaiki? Ada yang miss dari data tersebut? Ya kenyataannya adalah sesungguhnya masih kita tambah terus ya PKH itu kesepakatan dengan DPR, tetapi pada kenyataannya di masyarakat masih banyak orang-orang yang harusnya berhak mendapatkan PKH tetapi belum mendapatkannya. Begitu. Baik. Komentar Anda? Ya tentu itu akan terus-menerus diperbaiki ya, tetapi bahwa secara fungsional, secara nilai bahwa PKH tersebut mengalami proses peningkatan dan itu telah terbukti menurunkan angka kemiskinan dari 10% sekarang menjadi 9,6%, itu kan sebetulnya adalah bukti nyata bahwa strategi selain PKH tentu ada juga seperti misalnya BPNT ya, bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada masyarakat. Nah, tapi poin saya begini, saya kira Kang Eki juga memahami betul tentang bagaimana pola postur anggaran yang dimiliki oleh sekarang ini itu jauh lebih baik dalam hal bagaimana melakukan realokasi terhadap fiskal kita. Misalnya soal tadi bantuan sosial diberikan lebih besar, subsidi sosial diberikan lebih besar. Ada berbagai macam kebijakan tadi seperti BPJS, seperti pendidikan dan lain-lain. Itu kan semua sebetulnya menunjukkan bahwa kalau bukan karena satu politik ekonomi yang berpihak terhadap kepentingan rakyat, tentu bukan sesuatu yang mustahil misalnya. Ketidaktepatan di dalam pengelolaan program itu membuat program-program yang dilakukan oleh pemerintah jalan di tempat.
nyatanya gitu ya, kita bisa merasakan seperti halnya misalnya masyarakat juga saat ini merasakan ketika mereka ditanya mana yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu tadi seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program PKH, dan program-program sosial yang lainnya yang dinilai oleh masyarakat itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pangi, akan seperti apa jalannya debat nanti? Ya, debat ini adalah debat pamungkas, debat yang sangat mewah dan mahal yang ditunggu-tunggu oleh siapapun ya, termasuk undecided voters seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat debat ini, apalagi ini isu yang sangat menarik ya, ada isu kesejahteraan sosial, keuangan, industri, dan ekonomi. Ada hal yang menarik, saya ingin sampaikan begini, kira-kira begini. Kalau ekonom pioner Indonesia, ekonom pioner itu selling point itu, dia menyebut ada endowment effect gitu. Jadi melihat ekonomi Indonesia itu tidak hanya dua saja. Statistical life itu sama dia sebut identified life. Jadi sesuatu itu tidak perlu hanya diukur dari hanya angka-angka gitu. Di indikator-indikator yang dibaca dari yang memuaskan, tetapi mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, fakta realitas di lapangan hari ini itu juga justru didengar, tidak hanya berpatokan kepada angka-angka. Nah, kita hari ini kita hanya berbicarakan pertumbuhan ekonomi 5% misalnya, soal inflasi itu kan bicara tentang angka-angka. Tapi fakta realitas yang identified life tadi itu nggak kebaca. Itu yang disampaikan oleh selling point itu. Mereka mengatakan ya ada masalah dengan kalau hanya berpatokan semua ke angka-angka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah debat ini saya pikir akan menjadi menarik karena isu yang akan diangkat itu kan bisa persoalan nanti harga. Hasil riset kita misalnya ada masalah mendesak, ada masalah serius. Misalnya di masalah yang mendesak itu adalah soal yang kita tahu adalah lapangan pekerjaan, soal ekonomi, perbaikan ekonomi. Masalah yang serius itu termasuk narkoba, ya, soal keamanan. Nah, ini yang menurut kita jadi akan menarik. Termasuk nanti bicara tentang mungkin lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok dan seterusnya. Tapi satu hal yang saya kira penting untuk diangkat. Kita sangat-sangat terbatas waktu kita karena kita harus bergabung. Mohon maaf kami potong Kang Aceh. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita akan mengajak masyarakat untuk bisa menyaksikan langsung debat yang akan segera digelar dalam beberapa saat lagi. Pemirsa, Anda akan segera menyaksikan debat terakhir calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 yang digelar pada malam hari ini di Hotel Sultan Jakarta. Selamat menyaksikan.